Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu semua. Bertemu lagi dengan Ibu Suci Rahmawati. Nah, apakah kalian sudah sholat subuh dan mandi pagi? Jangan lupa untuk sarapan ya. Ingat untuk selalu menggunakan masker saat keluar rumah dan jaga kesehatan kalian. Sebelum mulai belajar, ayo kita berdoa. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, pada hari ini kita akan masuk tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Masuk ke subtema yang baru, subtema kedua, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Ada yang tahu manfaat hewan bagi manusia? Yang pertama, digunakan tenaganya. Coba hewan apa saja yang digunakan manusia tenaganya? Ya, yang pertama, contohnya kuda digunakan untuk menarik bendi. Nah, kalau di Jawa disebut dokar ya, atau kereta kuda. Yang kedua, contohnya kerbau atau sapi digunakan untuk membajak sawah. Adakah hewan lain yang kamu tahu digunakan tenaganya? Coba kamu pikirkan ya. Selanjutnya, hewan diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Semua itu digunakan untuk makanan dan keperluan manusia yang lainnya. Contohnya, kambing. Diambil dagingnya untuk dibuat makanan seperti sate, cancang, dan lain-lain. Atau juga diambil susunya. Yang kedua ada ayam, diambil daging, telur, dan tulangnya digunakan untuk makanan. Lalu sapi juga bisa diambil daging, susu, dan tulangnya. Nah, pada hari ini kita masuk pembelajaran 1, kita akan belajar tentang mengisi teka-teki silang, dan yang kedua gerak ayam. Masuk yang pertama ya, kita akan mengerjakan teka-teki silang berdasarkan teks Ayam Jago Baru. Kamu sudah siap mendengarkan dongengnya? Ayo kita mulai. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi. Kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba, terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di atas dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok, itu tanda hari sudah pagi. Ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok akan
membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu, dia akan berkokok. Nah, dari dongeng tadi, pesan apa yang bisa kamu dapat? Benar, kita harus memastikan sesuatu dengan baik sebelum menyampaikannya pada orang. Kalau tidak, kita akan merasa malu seperti si ayam jago. Kita masuk ke teka-tekinya ya. Teka-teki itu biasanya terdiri dari, nah ini ya, kita uji. Terdiri dari pertanyaan mendatar, itu artinya kita menjawab pada kotak secara lurus ke samping. Pertanyaan pertama, benda yang dilihat ayam jago. Yang pertanyaan keempat, suara kokok ayam jago. Pertanyaan nomor 5, suasana malam. Pertanyaan nomor 7, perasaan ayam jago. Pertanyaan nomor 8, sikap burung hantu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan menurun, artinya kita menulis jawabannya ke bawah ya. Yang pertama, sikap ayam jago saat melihat matahari. Yang kedua, binatang yang mengais-ngais saat mencari makan. Yang ketiga, burungnya yang mencari makan di malam hari. Dan yang terakhir, tempat ayam jago berkokok. Ayo kita mulai kerjakan. Nah, tadi kita sudah mulai dari pertanyaan pertama, yaitu benda yang dilihat ayam jago. Apa ya? Benar, ada bulan purnama. B-U-L-A-N, bulan, P-U-R-N-A-M-A, purnama, bulan purnama. Nah, jadi benda yang dilihat sebenarnya oleh si ayam jago adalah bulan purnama. Nah, kita mulai dari pertanyaan mendatar yang kedua, yaitu nomor 4, yang terlihat pada kotak ini, yaitu adalah bunyi kokok ayam jago apa ya? Benar, kukuruyuk, kukuruyuk. Selanjutnya, pertanyaan mendatar yang ketiga, yang di nomor 5 ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana suasana pada malam hari? Benar, gelap. Nah, yang ketujuh, pertanyaannya tadi adalah bagaimana perasaan si ayam jago ketika dia tahu bahwa dia salah? Ya, betul, malu. Pertanyaan ke-8, bagaimana sikap si burung hantu ketika tahu bahwa si ayam jago salah? Benar, tertawa. Kita sekarang masuk ke pertanyaan menurun. Nah, artinya kita menjawabnya ke bawah seperti ini. Nah, mulai ke pertanyaan nomor 1 ya. Apa yang dilakukan ayam jago ketika melihat matahari? Nah, benar, berkokok. Nah, di sini ada jawabannya B awalnya, kita tambahkan B, berkokok. Nah, pertanyaan yang kedua, jawabannya dimulai dengan huruf A ya. Hewan apa yang mencari makan dengan mengais tanah? Benar, ayam. A, yam. Selanjutnya, di sini sudah ada huruf U, G, A, T sebagai kata bantu ya. Pertanyaannya, hewan apa yang mencari makan pada malam hari? Betul, ada burung hantu. Burung hantu. Pertanyaan terakhir, dijawab ke bawah, ada kata bantu huruf A. Di manakah si ayam jago berkokok? Benar, di pagar. Nah, apakah kamu sudah mengerti? Coba kamu kerjakan di buku latihanmu ya. Sekarang kita masuk ke gerak ayam. Kamu pernah melihat ayam? Bagaimana gerakannya? Benar, dia mengepak-ngepakkan sayapnya. Sekarang, ibu mau kamu mencontohkan gerak ayam dengan menggunakan kedua tanganmu.
Nah, langkahnya ada sebagai berikut. Yang pertama, kamu berdiri tegak. Yang kedua, tekukkan kedua siku kamu di samping badan. Yang ketiga, gerakkan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Yang keempat, gerakkan ke atas dan ke bawah semakin lama makin cepat. Kamu videokan ya, lalu kamu kirim. Ibu tunggu loh. Baiklah, sekian pelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini dengan membaca dongeng kita bisa memahami isinya dan menjawab pertanyaan berdasarkan isi dongeng. Yang kedua, kita belajar tentang gerak menirukan ayam dengan cara menengkukkan tangan dan menggerakkannya ke atas ke bawah. Baiklah, sekian pelajaran hari ini. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.